Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Ya, senang berjumpa kembali. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti persekutuan doa pagi ini ya. Bersyukur apapun keadaan kita hari ini, biarlah Tuhan senantiasa mengerti dan melawat setiap kita, mengetahui segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita. Kita terus percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita yang senantiasa memberikan pertolongan dan pimpinannya dalam kehidupan kita. Ya, bersyukur pada pagi hari ini meskipun hujan, kita semua tadi sudah berbagi, ngobrol-ngobrol, kita semuanya dalam keadaan sehat. Mari kita akan mengawali ibadah persekutuan doa pagi ini dengan menaikkan satu pujian, Hidupku Kuserahkan, dari PPR 1 nomor 125. Jiwa raga ya Tuhan, padamu ku serahkan, dan sepanjang umurku aku jadi hamba-Mu, aku jadi hamba-Mu. Kaki tangan pun hendak turut perintah-Mu bergerak dengan rajin dan cepat. Kerja Tuhan ku buat, kerja Tuhan ku buat. Lidah pun penuhilah dengan sekalian anugerah, bila aku menyanyi, hanya Tuhan ku puji, hanya Tuhan ku puji. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, untuk bersyukur, untuk memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, untuk menaikkan doa-doa syafaat kami yang nanti kami akan naikkan. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk menikmati hidup baru yang boleh kami awali dengan persekutuan doa ini. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami tahu bahwa kami punya Allah yang selalu memberikan kekuatan bagi kami di dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh melewati hari-hari kami dengan pimpinan dan pertolongan serta anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami boleh senantiasa dikuatkan iman kami di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu kami punya Allah yang luar biasa, yang senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan bagi kami semuanya. Kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk firman yang akan ditaburkan, yang akan dilayani oleh Pendeta Muda Nikolas. Biarlah apa yang akan disampaikan boleh menguatkan kami di setiap langkah kehidupan kami. Dan biarlah iman kami semakin bertumbuh, dewasa secara rohani Tuhan. Biarlah Engkau untuk Pendeta Muda Nikolas yang akan menyampaikan, juga kami yang mendengarkan. Biarlah semuanya ini boleh menjadi dasar kehidupan kami untuk melangkah ke depan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya bahwa di dalam persekutuan doa pagi ini,
Dan selanjutnya setiap pertemuan-pertemuan kami di persekutuan doa, kami mendapatkan berkat, mendapatkan sukacita melalui puji-pujian yang disampaikan, melalui firman Tuhan yang ditaburkan, bahkan melalui doa-doa yang kami naikkan. Boleh menjadikan kami kekuatan dan sukacita yang daripadamu. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan jam ibadah persekutuan doa pagi hari ini hanya di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Meskipun di luar sana hujan, tapi kami percaya bahwa Engkau memimpin kami, setiap hati kami, menilik kami. Engkau yang lebih tahu keadaan kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan semuanya hanya di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pendeta Muda Nicholas, kita kembali akan menaikkan satu pujian, Tak Tersembunyi. Mungkin lagu ini biasanya kita nyanyikan di refnya saja ya, tapi ini kita nyanyi dari awal. Mungkin ada beberapa yang belum tahu. Ya, semoga saya juga bisa menyanyikannya dengan baik. Ya, kita nyanyikan Tak Tersembunyi yang terambil dari PPR 2 nomor 445. Tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa Allah. Orang lain ditolong, engkau juga. Tangannya terbuka, siap ampuni. Selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Muda Nicholas.
Terima kasih ya kan Juliana yang sudah memimpin pujian, juga mempersiapkan kita untuk bersama-sama mendengarkan firman maupun berdoa di pagi hari ini. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita kembali mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa, Bapak Saudara. Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk boleh kembali bertemu dengan Tuhan. Kami secara khusus juga akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami boleh dipersiapkan hatinya, sehingga kami boleh memahami firman-Mu, lebih kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan setiap kami. Kami serahkan perenungan firman Tuhan pagi hari ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya rindu membagikan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema memahami kitab suci untuk lebih mengasihi. Bapak Saudara, kita bersyukur karena hari ini Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, masih memberikan kita waktu, bahkan memberikan kita kesempatan untuk kembali datang kepada Tuhan, dan bahkan mempersiapkan satu hari kita ini dengan memulainya mengikuti persekutuan doa pagi di gereja kita. Bahkan kita juga masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh bersama-sama kembali datang kepada Tuhan melalui doa-doa kita maupun dalam merenungkan kebenaran firman-Nya. Pagi ini sebelum kita masuk ke dalam kesibukan pekerjaan kita, di dalam kesibukan hari-hari kita, dalam tanggung jawab keluarga kita ataupun rutinitas harian kita, saya mengajak kita untuk berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur kepada setiap kita. Setiap hari kita pasti membaca Alkitab. Bahkan di gereja kita sudah punya satu wadah khusus, yaitu Gema, sehingga kita setiap hari bisa membaca setidaknya satu pasal dalam Alkitab kita. Tapi saya mau bertanya sekali lagi kepada kita semua. Sebenarnya untuk apa sih kita membaca Alkitab, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita membaca setiap pasal demi pasal setiap harinya, apa sih alasan kita membaca Alkitab kita itu? Apakah hanya supaya kita tahu lebih banyak, supaya kita lebih punya banyak pengetahuan tentang firman Tuhan, atau supaya kita punya satu alasan yang lain? Seringkali kita membaca Alkitab atau mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan khotbah ataupun renungan di gereja. Gak jarang ketika kita mendengarkan, hati kita tetap merasa lelah. Bahkan mungkin ada beberapa dari kita yang ketika mendengarkan, meskipun pendetanya sudah menggebu-gebu, pembawa firmannya sudah begitu bersemangat, bahkan beberapa menyampaikan dengan guyonan, dengan humor yang menyegarkan, bahwa saudara, ada beberapa dari kita yang pulang dengan hati yang tetap kering bahkan kosong. Nah, pertanyaannya, apakah firman Tuhannya kurang berkuasa, Bapak Saudara? Saya yakin tidak ya Bapak Ibu. Terkadang kenapa kita merasa seperti itu, bukan karena firman Tuhan yang kurang berkuasa, bukan juga karena pembawa firman Tuhan yang kurang persiapan, bukan Bapak Saudara. Tapi terkadang karena kitanya sendiri datang dan meresponi firman Tuhan itu dengan hati yang belum siap. Kadang kita datang mendengarkan firman Tuhan hanya sekedar untuk mengetahui, tapi tidak benar-benar mengalami kuasa dari firman Tuhan itu sendiri. Nah, hari ini saya mau membagikan satu perenungan firman Tuhan ini yang saya ambil dari sebuah buku karya Richard J. Foster, yaitu Life with God. Nah, dalam bukunya ini Richard J. Foster memulai dengan satu kalimat yang jujur dan juga menegur kita semua, setidaknya menegur saya begitu. Richard Foster mengatakan seperti ini: Alkitab itu adalah buku yang begitu luar biasa, karena nggak ada satupun buku di dunia ini yang mendekati arti dan pengaruh seperti yang dimiliki Alkitab. Begitu luar biasanya pengaruh Alkitab, bukan hanya bagi orang-orang Kristen, tapi juga bagi dunia ini. Nah, tapi Foster melanjutkan kalimat ini, Bapak Saudara, dalam beberapa bagian berikutnya di bukunya ini. Sayangnya, banyak orang Kristen, banyak orang percaya yang seringkali menggunakan Alkitab dengan cara yang justru mematikan kehidupan rohani, bahkan merusak jiwa mereka sendiri.
Nah, ini pasti jadi satu pertanyaan juga bagi setiap kita. Kenapa kok Richard Foster mengatakan seperti ini? Dia mengatakan kenapa banyak orang malah menggunakan Alkitab yang seharusnya memberikan kita kehidupan, memberikan kita semangat, bahkan menyegarkan jiwa kita. Kenyataannya banyak orang yang salah membaca Alkitabnya, dan hal ini malah justru mematikan kehidupan rohani, bahkan merusak jiwa mereka sendiri. Nah, Bapak Saudara, Foster mendasarkan argumennya atau pendapatnya ini dari beberapa bagian firman Tuhan. Setidaknya dari 2 bagian firman Tuhan ini. Alkitab itu Tuhan berikan kepada kita bukan sekedar sebagai hanya buku pengetahuan, bukan sekedar sebagai buku sejarah, tapi Alkitab Tuhan berikan kepada kita manusia dengan satu maksud yang lebih dalam. Alkitab diberikan bukan sekedar kita tahu dari ayat per ayat, dari pasal per pasal, bukan sekedar kita tahu ajaran dari Yesus, tahu tentang doktrin-doktrin yang ada di dalam Alkitab, tapi lebih jauh lagi. Alkitab itu diberikan supaya kita sendiri bisa mengalami Allah, supaya kita bisa hidup bersama dengan Allah. Tapi sayangnya, seperti yang firman Tuhan katakan di Yohanes pasal 5 ayat 39 sampai 40. Satu bagian yang menjadi teguran Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu. Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang merupakan orang-orang yang pintar, bahkan sangat memahami tentang Taurat. Yesus berkata seperti ini, "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu." Kemudian di dalam 2 Petrus 3:16 firman Tuhan juga berkata kepada kita semua. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dan dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Nah, inilah ayat yang menjadi dasar argumen dari Richard Foster tadi, bahwa banyak orang-orang Kristen yang malah salah cara membaca Alkitabnya, sehingga hal ini bukan membuat mereka semakin mendekat kepada Tuhan, tapi hal ini malah membuat mereka semakin terpuruk di dalam keberdosaan mereka. Karena itu kita pun harus berhati-hati ketika kita membaca Alkitab kita. Karena masalahnya bukan kurang membaca Alkitab. Kita bisa saja sering membaca Alkitab, kita bisa saja rajin membaca Alkitab, tapi kita bisa salah memahaminya juga. Karena yang jadi masalah bukan seberapa sering atau tidaknya kita membaca Alkitab itu sendiri, melainkan apakah di dalam pembacaan Alkitab itu kita jadi datang kepada Kristus, kita semakin mengenal dan mengalami kuasa Kristus di dalam kehidupan kita. Saudaraku, tidak ada buku yang seperti Alkitab, seperti yang dikatakan Richard Foster tadi, karena Alkitab sudah membentuk sejarah, budaya, iman dan kehidupan jutaan orang yang ada di dunia ini. Tapi seperti yang dikatakan Foster tadi, bahwa Alkitab bagi beberapa orang justru mematikan kehidupan rohani, bahkan merusak jiwa mereka ketika mereka tidak melakukan sikap hati yang benar, tidak memiliki sikap hati yang benar dan cara membaca yang benar di dalam membaca dan memahami Alkitab. Karena itu kita harus memperhatikan apakah selama ini kita sudah punya sikap hati yang benar ketika kita membaca firman Tuhan. Apakah kita sudah benar-benar punya kerinduan, bukan sekedar untuk mengetahui saja, tetapi juga rindu untuk mengalami kuasa dari firman Allah yang hidup itu di dalam kehidupan setiap kita. Karena sekali lagi, Bapak Saudara, Alkitab diberikan Tuhan kepada kita bukan sekedar sebagai buku untuk kita mendapatkan pengetahuan tentang Tuhan, bukan sekedar tentang catatan sejarah tentang Tuhan, tapi lebih dalam lagi dan lebih jauh lagi supaya kita pun sendiri bisa mengalami Tuhan dan bahkan kita bisa hidup
bersama Tuhan itu sendiri. Nah, Bapak Saudara, pemahaman kita akan firman Tuhan seharusnya membawa kita semakin mendekat pada Kristus. Tapi kenyataannya ada beberapa dari kita yang ketika kita membaca firman Tuhan, tetapi pembacaan firman Tuhan itu malah tidak membawa kita semakin mendekat kepada Kristus. Dan ketika hal ini terjadi, ada hal yang salah, ada hal yang keliru ketika kita membaca Alkitab. Nah, Richard Foster mengatakan dalam bukunya setidaknya ada 2 tujuan yang keliru di dalam kita membaca Alkitab. Nah, 2 tujuan apa itu yang seringkali kita keliru ketika kita membaca Alkitab? Yang pertama, Bapak Saudara, adalah ketika kita membaca Alkitab hanya untuk mendapatkan pengetahuan semata atau hanya untuk menambah pengetahuan semata. Pengetahuan itu penting, Bapak Saudara. Dan tidak ada yang salah ketika kita menambah pengetahuan kita. Dan ketika kita membaca Alkitab pun kita perlu memahami sejarahnya seperti apa, konteks firman Tuhan atau ayat itu ditulis itu dalam konteks seperti apa yang menjadi doktrin yang sedang diajarkan dalam bagian itu. Akan tetapi sekali lagi pengetahuan yang tidak mengubah kehidupan hanya akan melahirkan kesombongan rohani. Dan inilah juga dosa yang membuat jatuh orang-orang Farisi dan ahli Taurat di zaman Yesus. Dan Tuhan tidak ingin kita jatuh sama seperti mereka. Rasul Paulus mengingatkan dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang pertama, bahwa pengetahuan yang salah, memiliki pengetahuan yang banyak tapi tidak memiliki sikap hati yang benar, itu hanya akan membuat kita menjadi orang yang sombong. Kalau kita memiliki pengetahuan yang banyak tapi kita tidak memiliki kasih, maka hal itu menjadi sia-sia, Bapak Saudara. Jika ada orang yang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan, kata Paulus. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Paulus mengingatkan ini kepada kita semua. Karena saya yakin Paulus dan juga Tuhan pun tahu. Kita bisa saja tahu banyak tentang Alkitab. Kita bisa saja hafal banyak bagian dari Alkitab. Tapi belum tentu kita bisa melakukan apa yang kita tahu dan kita hafalkan itu. Karena itu ada satu aspek penting. Ketika kita membaca, kita berusaha memahami Alkitab, yaitu kasih. Inilah yang digarisbawahi oleh Paulus dalam ayat 1 Korintus pasal 8 ayat yang pertama tadi. Karena yang paling penting adalah bagaimana ketika kita membaca Alkitab bukan hanya pengetahuan kita saja ditambahkan, tapi hati kita juga diubahkan. Sehingga kita semakin serupa dengan Kristus, kita semakin punya kasih yang lebih besar, yang lebih dalam. Sama seperti kasih Yesus sendiri. Karena percuma kalau kita punya pemahaman, kita punya kebenaran secara doktrin, tetapi sikap kita tidak berubah. Sikap kita sama seperti orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Nah, kalau firman Tuhan yang kita baca, kita mengerti, kita hafalkan itu tadi, tidak membuat kita lebih rendah hati, lebih sabar, dan lebih mengasihi orang lain, maka sebenarnya kita perlu bertanya dalam diri kita, apa yang salah dengan cara saya membaca firman Tuhan? Apakah jangan-jangan selama ini saya membaca firman Tuhan hanya untuk memuaskan kepala saya, memuaskan kognisi saya, memuaskan otak saya, sehingga firman Tuhan itu hanya berguna untuk menambah pengetahuan, tapi tidak benar-benar mengubah hati dan kehidupan saya. Nah, tujuan yang kedua, kalau kata Richard D. Foster, adalah ketika kita membaca Alkitab, dan bukannya Alkitab itu mengubah dan mengontrol kehidupan kita, tapi kita membaca Alkitab kita itu malah untuk mengontrol kehidupan kita. Nah, ini unik Bapak Saudara, dan kita pun cara sadar ataupun tidak bisa juga melakukan hal ini Bapak Saudara. Sederhananya, ada orang-orang yang ketika mereka membaca Alkitab, dan tujuan mereka untuk membaca Alkitab itu adalah untuk apa? Untuk mencari rumus cepat, menyelesaikan masalah dalam kehidupan mereka.
Sehingga tanpa sadar ketika mereka membaca Alkitab, mereka bukannya berusaha mencocokkan hati dan kehidupan mereka dengan apa yang firman Tuhan katakan. Tapi tanpa sadar bisa jadi mereka malah berusaha memaksakan mencocokkan apa yang firman Tuhan katakan dengan masalah mereka. Sehingga jadinya cocokologi, Bapak Saudara. Dan ini berbahaya, Bapak Saudara. Karena ketika kita berusaha cocokologi atau ketika kita membaca Alkitab, kita comot-comot ayat dan berusaha menyocokkannya dengan apa yang kita pengen dengar, apa yang pengen kita katakan, kita bukannya meminta Tuhan mengontrol kehidupan kita, tapi kita malah berusaha mengatur firman Tuhan, bahkan mengatur Tuhan sendiri, supaya sejalan dengan apa yang kita mau, apa yang kita harapkan. Kalau kita membaca Alkitab hanya supaya kita bisa mendapatkan hidup yang aman, masalah kita cepat selesai, supaya Tuhan seakan-akan mendukung agenda kita, melakukan apa yang kita harapkan, melakukan apa yang kita pengen, hati-hati, Bapak. Itu keinginan yang wajar dan keinginan yang baik. Tapi ketika kita menempatkan keinginan hati kita di atas keinginan Tuhan atau kehendak Tuhan sendiri di dalam firman-Nya, kita sudah punya tujuan yang keliru. Karena dari awal, ketika Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengikut Dia, Tuhan Yesus tidak pernah menawarkan iman yang bisa kita kendalikan. Bukankah dari awal ketika Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengikut Dia, Dia mengajak kita untuk mengikut Dia, memikul salib kita, dan menyangkal diri kita, Pak. Nah, pertanyaannya, kalau kita baca Alkitab dan kita berusaha memaksakan apa yang Alkitab katakan, apa yang firman Tuhan katakan, supaya seturun dengan kehendak kita, seturun dengan apa yang kita mau, apakah kita sudah benar-benar mengikut Kristus, Pak? Apakah kita sudah benar-benar menyangkal diri kita? Apakah kita sudah benar-benar memikul salib kita? Nah, ini satu hal yang kita juga harus perhatikan. Karena sekali lagi, Tuhan Yesus tidak pernah menawarkan satu kehidupan yang kita bisa kendalikan sepenuhnya. Tapi Yesus menawarkan satu kehidupan di mana kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah tahu yang terbaik dan sudah merancangkan yang terbaik untuk kita. Nah, Bapak Saudara, ketika kita membaca Alkitab, kita bisa punya tujuan dan sudut pandang yang keliru seperti yang disampaikan oleh Richard Foster tadi. Karena itu, mari kita belajar sama-sama supaya kita punya sikap hati yang benar ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan yang paling mudah, indikator yang paling mudah untuk kita tahu apakah kita sudah punya sikap hati yang benar ketika kita membaca firman Tuhan, itu cuma satu, Pak. Dan itu adalah kasih. Karena satu-satunya indikator yang sejati untuk bisa tahu apakah kita sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan kita dengan benar adalah dengan melihat kasih setiap kita. Ketika kita membaca 1 Korintus 13 ayat 1-13, firman Tuhan berkata kepada kita semua, "Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tapi kalau aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna." Kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, dan bahkan pengetahuan pun akan lenyap. Tetapi tinggallah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Firman Tuhan sendiri mengatakan kepada kita bahwa pengetahuan, karunia roh itu hal-hal yang baik, Bapak Saudara. Tapi kalau kita punya semuanya itu, tapi kita tidak mempunyai kasih, maka semuanya itu menjadi tidak berguna. Dan sikap hati seperti inilah juga yang harus kita miliki. Karena percuma kita punya pemahaman yang begitu banyak, kita bisa hafal begitu banyak bagian dalam Alkitab, kita bisa ngerti doktrin ini dan itu. Tapi kalau kita tidak punya kasih dalam kehidupan kita, kalau setiap sikap kita dalam hari lepas hari kita tidak dipenuhi oleh kasih, maka semuanya itu menjadi tidak berguna.
semuanya menjadi sia-sia. Karena itu Bapak Saudara, ukuran keberhasilan kita di dalam kita membaca dan memahami firman Tuhan, itu sekali lagi bukan seberapa banyaknya hal yang kita pahami. Bukan seberapa banyaknya bagian yang kita hafalkan. Tetapi seberapa besarnya firman Tuhan yang kita pahami itu melahirkan kasih yang besar di dalam kehidupan kita. Apakah firman Tuhan yang sudah kita baca itu semakin melembutkan hati kita, sehingga ketika kita mengalami masalah, mengalami pergumulan, kita bisa meresponnya dengan kasih yang daripada Tuhan itu sendiri. Tuhan Yesus berkata kepada kita dalam Yohanes pasal 13 ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, Bapak Saudara, saya baru benar-benar memahami dan merasakan tentang firman Tuhan hari ini waktu saya berkuliah, Bapak Saudara. Selama saya waktu SMP, SMA, ya saya sudah disuruh baca Alkitab, dan setiap hari di rumah pun orang tua pasti suruh saya baca Alkitab gitu ya. Nah, tapi yang saya sadari adalah ketika SMA, bahkan ketika saya mungkin sudah aktif pelayanan di gereja, saya jadi pengurus remaja di gereja, saya jadi ketua remaja waktu itu, ya saya memang baca Alkitab, Bapak Saudara. Tapi ya sekali lagi, Alkitab hanya sekedar satu buku yang hanya menambah pengetahuan saja, tapi hati saya tidak benar-benar diubahkan oleh firman Tuhan itu sendiri. Dan waktu saya menjalani panggilan saya dengan studi di sekolah teologi waktu itu, ketika saya juga waktu semester awal itu kami disuruh journaling, Bapak Saudara. Jadi kami disuruh baca Alkitab, terus kami disuruh buat jurnal. Dan di momen-momen itulah saya baru mengecap indahnya ketika firman Tuhan yang kita baca itu bukan hanya kita pahami, bukan hanya menambah kognisi atau pengetahuan kita, tapi juga benar-benar mengubahkan hati kita. Karena di momen itulah saya pertama kalinya merasakan bahwa firman Tuhan yang kita baca itu, kalau benar-benar kita punya sikap hati yang benar, itu bisa juga mengubahkan hari-hari kita. Seberapa berat, seberapa buruk pun hari-hari kita, seberapa luar biasa beratnya masalah yang kita alami, tapi kalau kita dapat menggunakan firman Tuhan yang kita pahami itu untuk mengubahkan hati kita, maka kita bisa menjalani hari-hari kita dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh kasih. Waktu itu saya baca Alkitab, dan saya merasanya saya cuma baca ya seperti baca Alkitab biasanya loh, kan? Seperti hari-hari yang biasanya saya lalui begitu. Saya baca Alkitab, saya nulis jurnal, tapi di momen hari itu rasanya kok Alkitabnya tuh berbicara lebih lebih jelas, lebih keras kepada saya. Dan di satu hari itu, Bapak Saudara, entah kenapa hati saya benar-benar kayak sukacita banget, Bapak Ibu. Ada orang mau ngomong apa, orang nyakitin hati saya tetap bisa hahaha, saya tetap bisa senyum-senyum aja, Bapak Saudara. Bahkan waktu itu kami sempat ada masalah, saya sempat bertengkar dengan teman saya, tapi saya meresponnya bisa dengan hati yang legowo, saya nggak emosi, bahkan saya minta maaf duluan, dan saya merasa bahwa nggak ada masalah yang cukup besar yang bisa bikin saya tuh jadi stres gitu, Bapak Saudara. Karena saya merasa, saya bisa ngadepin semuanya dengan Tuhan kok, dengan kekuatan Tuhan. Dan saya bisa menghadapi semuanya dengan hati yang penuh sukacita. Nah, waktu itu saya nggak sadar kenapa kok kayaknya hari itu saya positif banget gitu, Bapak Saudara. Tapi ketika saya merenungkan kembali di hari-hari berikutnya, saya baru sadar, oh iya ya, ketika kita benar-benar punya sikap hati yang benar ketika kita merenungkan firman Tuhan, dan ketika firman Tuhan yang kita baca itu nggak hanya sekedar masuk ke otak kita saja, tapi benar-benar mengubahkan hati kita, menyentuh hati kita, maka kita pun dalam hari-hari kita, kehidupan kita juga bisa dipenuhi dengan kasih itu sendiri. Dan ketika hidup kita dipenuhi dengan kasih, seberat apapun masalah kita, Bapak Saudara, seberat apapun perjuangan dan pergumulan kita pasti bisa menghadapinya dengan senyuman. Karena kita tahu, Bapak Saudara, kita menghadapinya tidak dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan Tuhan
yang senantiasa menopang, menguatkan kita. Dan kita akan punya satu semangat, satu harapan, satu rasa percaya diri bahwa seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita tidak akan pernah jatuh. Karena ada Tuhan yang senantiasa menopang dan menolong kita. Dan itulah yang pengen kita dapatkan. Itulah yang pengen kita untuk miliki ketika kita membaca Alkitab hari lepas hari. Jadi Alkitab bukan hanya mengubahkan pemikiran kita, menambahkan pengetahuan kita, tetapi firman Tuhan yang kita baca itu benar-benar mengubahkan kehidupan kita. Kita benar-benar mengalaminya di dalam hari-hari kita. Bapak Saudara, sekali lagi, Alkitab itu memiliki satu tujuan utama. Ketika Tuhan memberikan Alkitab, memberikan firman-Nya kepada kita semua, Alkitab bukan hanya sekedar untuk memenuhi pemahaman kita, memenuhi otak kita, tetapi Alkitab lebih jauh lagi bersaksi tentang bagaimana Allah yang menyertai umatnya. Dan kesaksian tentang Allah yang menyertai umatnya ini juga seharusnya mengubahkan kehidupan kita, semakin mengingatkan kita bahwa kita pun saat ini, di dalam kehidupan kita, dalam hari-hari kita, dalam setiap masalah yang kita lalui, Tuhan pun senantiasa beserta dengan kita. Karena itu seberat apapun masalah yang kita lalui, seberat apapun hari-hari yang kita lalui, ketika kita membaca Alkitab, kita merenungkan firman Tuhan, kita terus-menerus diingatkan bahwa kita punya Allah yang senantiasa menyertai kita. Sejak awal hingga akhir, Alkitab bersaksi tentang Allah yang menyertai umatnya. Dan kesaksian yang sama itulah juga yang juga seharusnya mengingatkan kita bahwa ketika Kristus datang ke dunia, Dia Sang Immanuel itu, yaitu Allah yang beserta kita, Dia pun juga hadir dalam kehidupan kita. Dan itu artinya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, itu bukan sekedar bagaimana kita datang ke gereja, kita datang beribadah, kita membaca Alkitab, memahami ayat-ayat yang ada, tetapi lebih jauh lagi, bahwa dalam setiap hal yang kita lakukan itu, bahkan termasuk di dalam pembacaan Alkitab kita, apakah semuanya itu membawa kita semakin rindu untuk menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan setiap harinya? Apakah pembacaan firman Tuhan kita membawa kita semakin rindu untuk bukan hanya mengenal Kristus, tetapi juga mengikutinya setiap hari dalam kehidupan kita? Nah, hari ini seperti yang dikatakan Pendeta Edi tadi, kita bersama-sama memperingati 501 tahun akan Anabaptis Mennonite, Bapak Saudara. Dan di dalam keyakinan iman kita sebagai orang-orang Anabaptis Mennonite, dalam setiap komitmen kemuritan yang kita ikrarkan setiap minggunya, kita mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Kristus kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan hari ini kita juga kembali diingatkan, apakah di dalam pembacaan firman Tuhan kita juga setiap harinya itu membawa kita bukan hanya sekedar mengenal Kristus, tapi benar-benar mengikutinya setiap hari dalam kehidupan kita. Mengikuti setiap perkataannya, mengikuti setiap teladannya, mengikuti setiap karya yang Tuhan Yesus lakukan di dunia ini. Apakah kita sudah benar-benar meneladaninya dalam hari lepas hari kita? Karena Tuhan Yesus berkata kepada kita semua bahwa Ia datang supaya kita yang mengikuti Dia itu mempunyai hidup dan mempunyai segala hal dalam kelimpahan. Dan firman Tuhan pun juga ditujukan kepada kita supaya kita datang kepada Kristus dan kita mempunyai hidup yang sejati itu. Jika kita membaca Alkitab, tujuan utamanya supaya kita bisa meneladani Kristus dan kita bisa hidup bersama dengan Kristus. Dan ketika kita punya sikap hati yang benar seperti itu, saya yakin di dalam setiap pembacaan Alkitab kita tidak akan membacanya dengan hati yang kering, dengan hati yang hampa, dengan hati yang kosong, tapi dengan hati yang dipenuhi dengan semangat, dengan sukacita. Karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan, Sang Immanuel, Allah yang beserta kita itu. Dan ketika Ia hidup di dalam kita, firman Allah itu dapat menjadi firman Allah yang hidup, yang mampu menguatkan,
yang mampu menopang, bahkan memberikan kita sukacita dan pengharapan, seberat apapun masalah dan pergumulan yang kita alami. Karena itu marilah kita punya sikap hati yang benar di dalam kita membaca firman Tuhan itu sendiri, supaya kita pun dapat senantiasa hidup bersama Allah di dalam keluarga kita, di dalam tempat kerja kita, dalam setiap pelayanan kita. Dan ketika kita hidup bersama dengan Allah, menjalani hari-hari kita dengan kekuatan dan pimpinan yang daripada Tuhan, maka saya percaya tidak ada masalah yang terlalu berat bagi kita untuk kita lalui dengan pimpinan dan pertolongan yang daripada Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kau boleh kembali menguatkan setiap kami dan mengingatkan setiap kami bahwa pembacaan firman Tuhan yang kami lakukan setiap harinya itu bukan semata-mata untuk memuaskan ego kami, bukan untuk memuaskan pikiran kami, bukan hanya untuk menambah pemahaman kami semata, tetapi yang paling penting, bagaimana firman Tuhan itu mengubahkan hati dan kehidupan setiap kami, sehingga hari lepas hari kami semakin punya kasih seperti kasih Kristus sendiri. Kehidupan kami semakin diubahkan seperti Kristus sendiri. Karena itu tolong setiap kami ya Tuhan, agar kami dapat menjalani hari-hari kami dengan pimpinan dan pertolongan yang daripada Tuhan itu sendiri. Kami serahkan setiap kami dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada Jaka Juliana. Terima kasih Pendeta Muda Nicholas yang sudah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang sungguh memberkati kita semuanya ya. Biarlah firman itu boleh menjadi pedoman dan dasar kehidupan kita selanjutnya. Dan terima kasih karena ini menjadi berkat bagi kita semua yang mendengar. Ya, kita selanjutnya akan kembali melanjutkan persekutuan kita dengan akan menaikkan doa-doa syafaat kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Bu Yaya. Sebelum kita menaikkan pujian, saya ingin membacakan 1-2 ayat ya. Kata Yesus, apa yang tak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Terambil dari Lukas 18 ayat 27. Dan Matius 11 ayat 20. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kalau kita punya iman dan seperti yang disampaikan Pendeta Muda Nicholas juga, kalau kita tidak mempunyai kasih, kita terkadang kurang percaya bahwa apakah mungkin kita bisa memindahkan gunung. Apakah mungkin kalau kita dalam permasalahan, apakah kita tetap mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik? Apakah kita bisa mengatakan Allah itu adalah yang menjadi kekuatan kita? Lagu yang akan kita nyanyikan ini mengingatkan kepada kita supaya kita tidak undur iman kita. Ketika mungkin kita surut iman kita di dalam menghadapi mungkin sakit penyakit yang mungkin diizinkan terjadi dalam salah satu keluarga kita, saudara kita. Mungkin ada masalah-masalah atau pekerjaan yang mungkin tidak terselesaikan. Tapi biarlah ketika mungkin gunung itu tidak berpindah pun, kita harus percaya iman kita kepada Tuhan. Supaya iman kita tidak surut, karena kita tahu punya Allah yang luar biasa, yang senantiasa memberikan kekuatan buat kita, sehingga kita boleh melewati hidup-hidup kita, hari-hari kita. Biarlah doa-doa syafaat yang kita naikkan, yang mungkin belum terjawab, biarlah terus boleh menguatkan kita untuk terus berdoa, memohon pimpinan
dan berkat dari Tuhan, supaya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kita boleh melewati hari-hari kita. Biarlah pujian ini mungkin baru terdengar baru ya di dalam hari-hari kita, mungkin baru di telinga kita, mungkin kita boleh belajar ini. Dan biarlah pujian ini boleh menguatkan hati kita. Kalaupun gunung itu tidak berpindah. Setelah doa-doa syafaat kita naikkan, nanti doa penutup akan disampaikan oleh Pendeta Edi SS. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Biarlah kita masih tetap punya keyakinan bahwa kita punya harapan, punya Allah yang kuasa, yang selalu menolong kita. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat,
bersama-sama. Kami menyerahkan pagi hari ini untuk jemaat di kami pengharapan, kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan juga melawat kami, Tuhan menopang kami, menyertai kami dalam segala langkah hidup kami. Apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan. Semuanya menyenangkan Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan, kami usahakan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Baik itu di dalam studi, baik itu dalam pekerjaan kami, baik itu di dalam rumah tangga kami, baik itu dalam keluarga kami, semuanya dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam namamu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.